Dimatiin aja Mas ya. Kipasnya. Yes, tanutan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sampai di halaman 15. Oh ya. Baik. Faslun fasal fi bayani ma yahrumu bil hadatsil asghari wal akbar. Fasal penjelasan tentang apa-apa yang diharamkan oleh sebab hadas kecil ataupun hadas besar. Man intaqadha wudu'uhu, barang siapa yang batal wudu'nya, al-muradu bihi, yang dimaksudkan dengan ucapan ini, man laisa ala taharatin, siapa yang tidak dalam kondisi suci. A'ammu, ini tentunya lebih umum, lebih mencangkup, min ayyakuna masbukan bitaharati aula, apakah sebelumnya kondisinya suci ataupun tidak. Nah, karena kalau manintaqadha wudu'uhu ini kan mengesankan memang kondisi awalnya dia suci lalu batal. Suci lalu batal. Nah, kalau orang yang baru masuk Islam misalnya, dia belum pernah wudu sama sekali, itu kan tetap kondisinya dia berhadas. Meskipun belum batal wudunya, memang dia belum pernah wudu itulah. Jadi man laisa ala taharah ini mungkin cangkupannya lebih umum daripada man intaqadha wudu'uhu. Haruma alaihi, diharamkan atasnya arba'atu asya, 4 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah as-shalah, salat fardhon au naflan. Salat fardu ain kah, fardu kifayah kah, atau salat nafilah. Salat sunnah. Wa misluha, dan yang semisal dengan salat khutbata al-jumu'ati, 2 khutbah Jumat. Wa sajdata at-tilawati wasyukri, dan sujud tilawah dan sujud syukur. Ini keseluruhannya dipersyaratkan harus suci dari hadas. Suci dari hadas, bagaimana nanti akan kita bahas di babnya masing-masing. Ya, meskipun sujud tilawah dan sujud syukur nanti tidak akan disinggung di kitab ini. Ya. Wa tsaniha, sedangkan yang kedua, at-tawaf. Tawaf fardhon au naflan, maksudnya fardhon au wajiban au naflan. Baik tawaf yang fardu yaitu tawaful ifadah, atau tawaf yang wajib yaitu tawaful wada', atau tawaf yang sunnah seperti tawaful qudum. Keseluruhannya haram dilakukan bagi orang yang berhadas. Li'annahu, oleh karena tawaf itu kasolati, seperti solat. At-tawafu kasolati, atau dalam sebuah riwayat kalau nggak salah, at-tawafu solatun illa annallaha abaha fihil kalam. Tawaf itu adalah solat, hanya saja Allah membolehkan orang berbicara di dalamnya. Ya, maka nanti kan kalau syurutut tawaf kan salah satunya adalah at-taharah anil hadath, at-taharah anil najis, satrul aurah dan sebagainya. Hampir mirip dengan sholat. Wasalis, yang ketiga, masul mushafi, menyentuh mushaf walau bihailin, meskipun dengan pembatas. Meskipun dengan pembatas. Ini beda halnya dengan menyentuh ajnabiyah ya. Dalam bab nawaqidul wudu itu kalau bihailin itu la yubtilul wudu. Kalau ini walau kana bihailin, ini tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena maksud daripada keharaman menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas itu min ajli ta'zim. Jadi mubalaghatan fi ta'zim, mau pakai hail atau tidak pakai hail, hukumnya sama saja, itu tetap haram. Wala yakhtassul massu bil yad, tidak terkhusus menyentuh ini hanya dengan tangan saja. Ya, bal kullu syai'in laqa syai'an faqad masahu. Bahkan ya, setiap sesuatu yang menyentuh sesuatu itu secara bahasa sudah bisa dikatakan masahu. Berarti mau pakai
telapak tangan kah? Ya, mau pakai hidung kah? Ya, mau pakai janggut kah? Mau pakai apapun itu sudah bisa dikatakan masun. Ya. Wa yajuzu qalbu waraqihi binahwil udi, dan diperbolehkan membalik kertas mushaf binahwi ud dengan sesuatu yang semisal ud, batang pohon misalnya, kayu kecil. Haitsu lam yanfasil, dengan catatan ya kertas tadi itu masih menyatu dengan mushaf. Lam yanfasil, belum terpisah dari mushaf, karena kalau sudah terpisah dari mushaf nanti namanya hamlul mushaf, dan itu hukumnya apa? Haram. Kalau sebatas misalnya ini kayu diginikan kolbu, nah ini tidak masalah. Tapi kalau ini sudah terpisah, ini kan namanya bukan lagi kolbul waraqah tapi hamlul waraqah, sedangkan hamlul mushaf nanti juga hukumnya apa? Haram. Ya. Wa fi ma'nahu, dan yang semakna dengan mushaf, kullu ma kutiba alaihi Qur'anun, ya apa saja yang ditulisi Al-Qur'an, li dirasatin, untuk ngaji, walau amudan, meskipun itu tiang, au lauhan, atau papan kayu, walau ba'da ayatin, meskipun hanya sebagian ayat, wa misluhu jilduhu, termasuk juga sampulnya, bahkan sampulnya itu kalau versinya Romli, bahkan sampulnya itu kalaupun sudah lepas dari mushafnya, selama masih dinisbatkan sebagai sampul mushaf, belum dijadikan sampul yang lainnya, tetap haram disentuh bagi orang yang berhadas. Ini khilafan Ibnu Hajar nanti. Ya. Wal bayadul ladzi bihamishihi, termasuk juga ya al-bayat, artinya apa itu? Al-bayat, ya ini loh. Ini al-bayat ini namanya. Yang tidak ada apanya, tulisannya, namanya bayat. Tidak mesti warnanya putih ya. Yang penting kosong dari tulisan, bayat. Yang berada di sisinya, sisi mushaf, itu juga termasuk mushaf, tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadas. Li'annal bayat dakhilun fi musammahu fi musammal mushaf. Karena bayat tadi ya, halaman yang kosong atau sisi yang kosong tadi itu kan masuk dalam kategori mushaf. Buktinya apa? Bidalili syumil bai'ilahu. Buktinya kan kalau orang jual mushaf itu kan bukan hanya yang ada tulisannya saja, sampingnya yang tidak bertulisan kan ikut dijual juga. Nah, wa kharaja bidzalika tamimah, ya, dengan didefinisikan bahwa Al-Qur'an itu adalah ma kutiba alaihi, mushaf itu adalah ma kutiba alaihi Qur'anul lidirasah. Ini kita mengecualikan tamimah. Tamimah itu ya bahasa kasarnya seperti jimat. Jimat atau kertas yang ditulisi Al-Qur'an sebagai penjaga diri. Ya tamimah. Ya. Mana tadi? Wahia ma yuktabu fiha syai'un minal Qur'an, yaitu yang ditulis ya sebagian dari Al-Qur'an, litabaruk, untuk mengambil keberkahan, wal hifzi minal madarat, dan menjaga diri dari kemadaratan. Itu tamimah. Wa tu'allaqu ala sibyan, biasanya nanti dikalungkan ke anak-anak kecil yang masih bayi. Fala yahrumu masuha, maka tidak diharamkan untuk disentuh, wala hamluha, ataupun dibawa. Kenapa? Karena ya secara hukum tidak dikatakan sebagai mushaf seperti itu. Ma'lam tasil ila haddin yang taliku alaihi ismul mushaf urfan, ya selama belum sampai pada batasan yang sudah bisa dinamai mushaf secara urf. Misalnya tamimah ya, tapi ditulis juz amma keseluruhannya, misalnya juz 30 misalnya. Ini jimat apa yang ditulis satu juz ini? Ini secara uruf sudah dinamakan sebagai mushaf. Nah, masalah fayajri fihi nadzul hukum, maka ya diperlakukan hukumnya seperti mushaf Al-Qur'an yang diharamkan disentuh ataupun dibawa oleh orang yang berhadas. Ya. Wa rabi'uha, yang keempat, hamlul mushaf malam yakun taba'an, ya
Malam yakun tabaan itu ya dengan catatan itu tidak sekedar ngikut saja, artinya ada sesuatu yang lainnya yang dibawa lalu diikut sertakan mushaf, itu namanya tabaan. Jadi kalau ada kaidah fikih itu yang berbunyi yuktafaru syai'u tabaan ma la yuktafaru istiqlalan. Sesuatu itu kalau ngikut itu terkadang dikasih dispensasi berbeda kalau disendirikan. Mushaf kalau antum bawa sendiri sedangkan antum berhadas, hukumnya haram. Tapi kalau kamu punya tas, dalamnya ada buku, ada mushaf, lalu kamu niatkan bawa bukunya. Lah ini mushaf kan statusnya cuma ngikut saja. Lah seperti ini nanti tidak diharamkan. Wa amma idza hamala mata'an fihi mushafun, kalau dia membawa ya barang di dalamnya ada mushaf, wa qasada hamla mata'ihi, lalu dia meniatkan membawa barangnya saja, aw ma'al mushaf, atau membawa barang sekaligus mushaf, fayajuzu, maka diperbolehkan. La fima idza qasada al mushaf wahdahu, berbeda halnya kalau hanya meniatkan membawa mushaf saja, aw ma'al mata, ya, aw ma'al mata aw atlaqa, atau bersama mushaf tadi itu, aw atlaqa, atau dimutlakan, saya nggak meniatkan sesuatu, li'annahu hina idzin wal maksud bil hamli, maka ya saat itu kan berarti ya mushafnya itu yang diniatkan untuk dibawa, yang berarti kan hukumnya haram, seperti itu. Tsumma syara'a fi bayani ma yahrumu minal hadatsil akbar, lalu beliau mulai menjelaskan tentang apa yang diharamkan oleh karena sebab hadas besar. Hadas secara mutlak sih langsung dipahami sebagai hadas kecil. Kalau hadas besar berarti harus diembel-embel, kasih embel-embel hadas besar seperti al-hadatsul akbar. Tapi kalau kata al-hadas begitu saja, biasanya ulama memahami itu adalah yang dimaksud hadas kecil, seperti itu. Ya. Nah, cuma yang tadi dikasih au atlaqa itu yang kasih garis bawah. Au atlaqa di sini ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Romli, katanya boleh apa tidak ya. Wa yahrumu bil junubi, dan diharamkan oleh sebab janabah, ya. Al janabah sittatu asya, 6 perkara. Ahaduha, yang pertama as-salat, perinciannya sama dengan hadas kecil. Wa tsaniha tawaf, sama perinciannya. Wa tsalitsuha masul mushafi, menyentuh mushaf, perinciannya pun sama. Wa rabi'uha hamlu, membawa mushaf, ya, juga sama. Wa yajuzul junubi wal muhditsi hadatsan asghara kitabatul Qur'an, diperbolehkan bagi orang yang berhadas besar seperti orang yang junub atau orang berhadas kecil, diperbolehkan menulis Al-Qur'an. Jadi menulis Al-Qur'an dengan catatan idza lam yahmil waraqah aw yamassuha, dengan catatan tidak menyentuh kertasnya, tidak juga membawa kertasnya. Nah, sekedar menulis saja, menggoreskan pena di atas kertas tanpa menyentuh kertas tersebut atau membawanya, itu diperbolehkan. Wa khamisuha, yang kelima adalah al-lubsu bid-dhammil lami wa fathiha. Al-lubsu atau al-labsu wa huwal wuquful yasir, berdiam sejenak walau biqadri tuma'ninah, meskipun sekadar tuma'ninah, fil masjidi, di masjid. Wa minhu sathuhu, sathuhu itu teras atasnya, wa darjuhu, tangganya, tangga masjid, ya, wa jidaruhu, dan apanya itu, temboknya, ya. Wasaradibuhu, wasaradibu tahta ardihi, saradib itu ya apa itu ruangan bawah masjid, ya. Tidak tahu gambarannya seperti apa di sini saradib ini. Walaysa fi aglabil awqat li annaha lam tuqaf li khususi shalah, ini saya enggak paham ini maksudnya apa. Walaysa fi aglabil awqat li annaha lam tuqaf li khususi salat, itu saya tidak tahu apakah yang dimaksud, mungkin ya tidak setiap masjid mungkin kondisinya seperti ini gitu. Artinya ya tidak semua ruangan bawah masjid itu dipakai untuk sholat atau diwakafkan untuk sholat, mungkin maksudnya seperti itu. Tapi saya nggak paham persisnya seperti apa.
Terus terang buku ini cetakannya banyak kesalahannya. Banyak beberapa kadang kalimat yang tertinggal dan apa gitu loh. Itu. Wasadisuha qiraatul Quran, membaca Al-Quran bil lisan, dengan lisan. Karena ya secara aslinya namanya qiraah itu ya dengan lisan dan geraknya bibir. Di batin itu namanya bukan qiraah gitu loh. Nah, makanya nanti di sini tidak termasuk yang diharamkan. Bihaitsu yusmi'u nafsahu, memperdengarkan ya dirinya sendiri. La ijra'uhu biqalbi, tidak hanya di batin, di dalam hati. La ijra'uhu biqalbihi, tidak di batin, di dalam hati. Kalau di batin dalam hati enggak diharamkan. Nah, ini diharamkan kalau yang dimaksudkan, diniatkan itu membaca Al-Quran. Wa yajuzu qira'atuhu biqasdi dzikri aw ma'al qira'ah. Maksudnya diniatkan zikir saja atau diniatkan zikir sekaligus qiraah. Jadi ada kan beberapa zikir ataupun doa yang diambil dari Al-Quran. Nah pas kamu bacanya itu bukan niatnya bukan baca Al-Quran, tapi baca apa? Zikir. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin rabbana atina fid dunya hasanah, contohnya itu kan. La in atlaqa fi ma yujadu nazmu fi ghairil Qur'an. Ya. La in atlaqa, tidak kalau dimutlakan. Dimutlakan itu berarti ya tidak diniatkan apapun. Fi ma yujadu nazmu fi ghairil Qur'an, di ayat-ayat yang model bacaannya tersebut tidak hanya ada di dalam Al-Qur'an, tapi ada di luar Al-Qur'an, misalnya kayak doa tadi itu. Ya, ka ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa ka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini double ini kan. Inda nuzul masaib, ketika terjadi musibah. Nah, seperti itu. Lah ini sebenarnya ndak ada bedanya. Mau yujadunat muhfil Quran, atau la yujadunat muhfil Quran, itu sama saja. Ya, sama saja. Itu yang walalam, itu yang mu'tamad, nanti khilafan Zarkashi. Wa yahrumu bil haidhi wa misluhun nifas asyratu asya. Diharamkan oleh sebab haid, demikian juga nifas 10 perkara. Nah, ini. Jadi sebagian ulama itu membagi hadas menjadi 3. Al-hadasul asghar, al-hadasul awsat, al-hadasul akbar. Hadasul awsat itu ya janabah itu. Sedangkan hadasul akbar ini ya apa? Haid dan nifas. Karena hadasul asghar itu pantangannya sedikit. Hadasul awsat lebih banyak. Hadasul akbar di sini atau haid dan nifas ini kan yang paling banyak pantangannya. Artinya melebihi hadas kecil dan hadas awsat, yaitu junub. Meskipun yang lumrahnya ataupun kebanyakannya tetap 2. Kalau nggak hadas kecil ya hadas besar, hadas asghar atau hadas akbar, seperti itu. Yang mengatakan hadasul asghar, hadasul awsat atau hadasul kabir gitu, ada hadasul akbar. Ini yang dimaksud hadas akbar adalah haid dan nifas. Yang pertama, salat ma'al ilmi bitahrim, dengan catatan tahu. Ma'al ilmi bitahrim, ma'al ilmi bitahrim artinya tahu dan tidak dalam kondisi lupa. Ma'al ilmi bitahrim wa ma'ad dzikri, artinya dalam kondisi lupa. Kalau tidak sengaja, ma'al amdi ma'adamil, kalau sengaja, dan kalau tahu itu haram. Tapi kalau nggak sengaja, misalnya lupa sholat padahal dia lagi haid, atau dia tidak tahu kalau itu haram, maka ya tidak diharamkan, tidak berdosa. Wa tsaniha, yang kedua, at-tawaf linusukin au ghairihi, baik tawaf untuk nusuk, artinya dalam haji ataupun umrah atau yang lainnya. Ya. Wa tsalits wa masul mushaf, menyentuh mushaf, perinciannya sama seperti tadi yang disebutkan. Wa rabi'uha hamluhu, membawa mushaf. Wa khamis wa al-lubthu fil masjid, berdiam diri masjid. Wa mithluhu taraddud, mithlul lubsi taraddud. Taraddud itu ya berjalan ke sana ke sini di dalam masjid. Ya, itu namanya taraddud. Ya. Itu juga diharamkan. Wasadisuha qiraatul Quran, membaca Al-Quran walau aqalla min ayat, dan meskipun kurang dari 1 ayat. Wa yajuzulah nadharu fil mushaf, diperbolehkan melihat mushaf.
sekedar melihat, ya, tapi kalau membaca haram, tidak boleh. Wasabi'uha saum, yang ketujuh adalah saum, berpuasa. Fardhon kana onaflan, baik puasanya puasa yang fardu seperti puasa Ramadan atau puasa yang nafilah seperti Senin dan Kamis, ini haram dilakukan oleh perempuan yang sedang haid ataupun apa? Nifas. Wa tasi'uha, yang kesembilan al-mururu fil masjidi. Lakin in khafat hiya bihi, kalau dia lewat di masjid itu hukumnya haram, dengan catatan dia khawatir, si perempuan yang haid dan nifas tadi itu, dengan dia melewati masjid itu akan mengotorinya. Bihi bil mururi talwithal masjidi, ya, mengotori masjid. Taltiful masjidi bidam, yaitu mengotori masjid dengan darah. Fa in aminat hujazalah al-ubur, kalau dia pastikan aman, maka diperbolehkan baginya untuk lewat masjid. Jazalah al-ubur. Cuma jazalah al-ubur ma'al karohah, tapi hukumnya makruh. Ini yang perlu antum tambahkan ini. Boleh tapi makruh ma'antifa'il hajah, kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat, semisal memang nggak ada akses jalan lain kecuali lewat masjid, maka nanti hukumnya mubah dan tidak haram dan juga tidak makruh. Jadi ya ada 3 ya kondisinya. In khafat talwithahu yahrumu 'alaihal murur bil masjid, kalau dikhawatirkan akan mengotori masjid berarti nanti hukumnya haram. Kalau in aminat talwithahu, kalau aman artinya dipastikan tidak mengotori masjid, maka ada 2 kondisi. Apakah memang menghajatkan lewat masjid apa tidak? Kalau tidak menghajatkan, ya apa boleh, tapi makruh. Jaza ma'al karohah. Tapi kalau ada hajah berarti ya jaza bila karohah, tanpa dimakruhkan. Ya. Wa ashiruha, yang ke-10 al-istimta' bima baina surrati wa rukbah. Al-istimta', menikmati area antara pusar dan lutut. Biwat'in ijma'an. Biwat'in ini bil ijma'. Au ghairihi ya, atau yang selain dengan wato'. Haitsu la ha'ila, dengan catatan tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, semisal nanti pakai rok atau ada kain atau apa, maka tidak diharamkan. Wa illam yakun bisyahwah, meskipun tidak disertai dengan syahwat. Nah ini memang sebagian ulama mengungkapkan dengan kata istimta', sebagian lagi mengungkapkan dengan kata mubasyarah. Kalau kata mubasyarah itu kan berarti ya sekedar persentuhan kulit saja, entah itu ada syahwat tidak ada syahwat. Nah yang seperti itu kan berarti hukumnya apa itu? Hukumnya haram. Dan nanti akan ada permasalahan nih karena perbedaan cara pengungkapan ini. Kalau sekedar melihat gimana? Melihat tanpa ada persentuhan kulit. Melihat misalnya area antara pusar dan lutut. Melihat. Nah ini kalau pakai kata mubasyarah, jelaskan itu berarti tidak diharamkan. Ya kan? Kalau pakai kata istimta, maka dilihat apakah nanti nazarnya bisyahwat atau bighairi syahwat. Kalau bisyahwat berarti haram. Kalau bighairi syahwat berarti tidak haram. Berarti mungkin sepakat dua, mau pakai ibarah yang manapun, kalau an-nazar bighairi syahwat berarti hukumnya tidak haram. Mau pakai kata mubasyarah atau pakai kata istimta, ya. Nah ini yang terkait dengan ma yahrumu bil hadath al-asghar wal akbar, atau al-asghar wal awsat wal akbar, seperti itu. Pembahasan mengenai wudhu sudah, pembahasan mengenai al-ghuslu sudah. Masuk kepada maksud yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai tayamum. Tayamum itu taharah alternatif sebagai pengganti wudhu atau pengganti ghusl mandi besar, atau pengganti membasuh sebagian anggota badan. Dalam kasus nanti ada apa itu, ada jabirah, ya ada perbannya atau apa, itu kan nanti diganti dengan tayamum. Ya. Fasal fi bayanil asbabil mujawwizati li tayammum. Pasal penjelasan tentang sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk bertayamum. Ya,
wa ma yudhkaru ma'ahu, dan hal-hal yang disebutkan dengan bab ini. Ya. Asbabut tayammumi salasatun. Sebab tayamum ada 3. Sebenarnya sebabnya itu satu saja. Al-ajzu an isti'malil ma'i hissan aw syar'an. Ketidakmampuan memakai air baik secara real atau secara syar'i. Maksudnya secara syar'i tidak secara real, ya mungkin dia kalau mau nekat pakai air itu bisa. Cuma secara syar'i ya dia dianggap tidak mampu. Nah, kaidahnya kan al-ma'dumu syar'an kal ma'dumi hissan kan. Yang dianggap enggak secara syar'i, enggak secara nyata. Ya. Kayak alat musik gitu kan. Meskipun nilainya jutaan, itu kan dalam pandangan ekonomi, tapi oleh syariat itu kan dianggap tidak ada nilainya. Maka ya boleh dirusak, boleh apa. Karena dia ya tadi ma'dum. Kemanfaatannya dianggap nihil secara syar'i, maka entah kemanfaatan apapun itu secara selain syar'i maka tidak digubris. Ya, lah sebab ketidakmampuan ini baru nanti banyak. Sebab ketidakmampuan ini baru nanti apa? Banyak. Kalau di sini disebutkan ada 3. Asbabut tayammumi salasatun. Ada 3. Yang keempat faqdul ma'i. Faqdul ma'i hissan aw syar'an. Kehilangan air, tidak ada air. Adamu wujdanil ma'i halatal wujubi hissan aw syar'an. Tidak adanya air dalam kondisi diwajibkan untuk bersuci, baik secara hissi, secara nyata atau secara syar'i. Secara nyata emang nyari air kemana-mana tidak ada. Ya, secara syar'i ya sebenarnya ada air, tapi secara syar'i anggap saja tidak ada air. Anggap saja tidak ada air. Contohnya apa? Ada air. Walakin yuba'u bi aktsar min samanil misal. Dijual melebihi harga standar misalnya. Ada air. Tapi ya dibutuhkan untuk dia nanti diminum baik sekarang ataupun nanti atau oleh makhluk hidup yang terhormat yang lainnya. Ada air. Tapi misalnya untuk menjangkau air tersebut di sekitarnya ada binatang buas misalnya. Dan lain sebagainya. Itu namanya al-ajzu atau al-faqdu asy-syar'i. Ya. Asani yang kedua adalah al-marad, sakit. Alladzi yukhafu alaihi min isti'malil ma'i fautun nafsi awil udwi aw manfaatihi, yaitu yang dikhawatirkan kalau pakai air itu akan kehilangan nyawa, kehilangan anggota badan, atau anggota badannya tidak hilang tapi fungsinya hilang, manfaatnya hilang. Itu al-marad. Dan sebenarnya cangkupannya lebih daripada itu. Ka'an khafa ala nafsihi, ala talafi nafsihi kan. O talafa udwihi, o talafa manfaati udwihi. O ka'an khafa ziyadata alamin, takut tambah sakit. O apa itu bud'a syifa'in, apa itu sembuhnya menjadi lambat misalnya. O misalnya huduthi maradin jadidin, munculnya penyakit baru. Au syainin fahishin fi udwin dhahirin, atau cacat kulit yang nyata di anggota yang nampak, anggota yang nampak. Ya. Tangan misalnya, muka atau kaki. Ya, yang seperti itu ya dianggap nanti dia diperbolehkan untuk bertayamum. Ya. Wasalis al-ihtiyaj ilaihi, membutuhkan air tersebut halan au ma'alan, sekarang ataupun nanti. Li izalati atashi hayawanin muhtaramin, untuk menghilangkan dahaganya makhluk hidup yang terhormat. Makhluk hidup yang terhormat itu wa huwa ma yahrumu qatluhu amdan udwanan, yang haram untuk dibunuh secara sengaja dan aniaya. Wa minhu nafsuhu, dan termasuk hayawan muhtaram itu ya dirinya sendiri. Makanya bunuh diri hukumnya tidak boleh, hukumnya haram, karena dia meskipun yang dibunuh itu nyawa dia, ya dia itu termasuk dari hayawan yang muhtaram. Ya. Wa ghairul muhtarami, adapun yang ghairu muhtaram, wa huwa ma la yahrumu qatluhu, yang tidak diharamkan untuk dibunuh, sittah, ada 6. Wa innama
dzakara ghairal muhtarami wa lam yadhkur al muhtaram li'anna ghairal muhtaram masyhur bi khilafil muhtaram wa huwa ma'ada ghaira al muhtarami. Nah, yaitu kenapa yang disebutkan di sini yang ghairu muhtaram? Kenapa yang muhtaram tidak disebutkan? Kenapa yang muhtaram tidak disebutkan? Kenapa? Karena yang ghairu muhtaram itu terbatas. Bilangannya terbatas, maka itu disebutkan. Kalau yang muhtaram itu tidak terbatas. Artinya ya selain yang 6 ini anggap saja dia muhtaram gitu kan. Gampang, lebih gampang gitu loh. Bayangkan kalau yang ghairu muhtaram, yang muhtaram disebutkan satu persatu itu. Sampai kapan nanti akan menyebutkannya? Gitu. Yang pertama tarikus shalah. Ya, wal murad biya salat orang shalawatul khams, yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Tarikus shalah ba'da amril imam wastitabatihi nadban. Setelah imam menyuruhnya untuk salat dan setelah imam ya memintanya untuk bertaubat, meskipun istitabatu tarikus shalah ini hukumnya mandub. Wakila wajib. Ada mengatakan hukumnya wajib. Tapi kalau istitabatul murtad ini hukumnya wajib. Ya, seperti itu. Wasani yang kedua zanil muhsan, pezina yang sudah muhsan. Bidhammi mim wa fathi sad, muhsan ala sigat ismil maf'ul ya, muhsan. Ya, wa huwal hurrul aqilul baligu wa qad wati'a fi nikahin sahih. Itu orang yang merdeka, berakal, sudah balik dan sudah melakukan hubungan badan fi nikahin sahih, pada pernikahan yang sah. Berarti ini syarat syurutul ihsan ini. Syurutul ihsan ini. Berarti kalau budak, tidak ada pembagian budak muhsan ghairu muhsan. Ya, al-aqal bi khilafil majnun, al-balik bi khilafi syabi, qatwati fi nikahin sahih bi khilafi nikahin fasid. Maka itu tidak dikatakan sebagai muhsan. Makanya orang yang berzina berkali-kali selama dia belum menikah belum bisa dikatakan sebagai muhsan. Ya, dia tidak akan dirajam nanti. Ya, dia dijilid. Ya. Wasalis al-murtad waliyadu billah wa huwa man kharaja min dinil Islam ila dinil kufri a'adanallahu wa ikhwanana al-muslimin min syarrihi. Orang yang keluar dari agama Islam ke agama kekufuran biqaulin aw fi'lin aw i'tiqadin, dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan apa? Keyakinan. Nah, ini. Nah, maka dia termasuk makhluk hidup yang tidak terhormat. Warabi al-kafir harbi wa huwa man laysa bainahu wa bainahu mukatabah wala muahadah wala sulh, yang tidak ada kesepakatan, janji ataupun perdamaian antara kita dengan mereka. Itu namanya kafir harbi. Kafir harbi. Ya. Tanbih, laisal murad bidhahiri ta'biril musannif biman dzukira adz-dzukura minhum faqat. Yang dimaksud oleh musannif dengan takbir atau ungkapan beliau tadi itu, ini tidak hanya khusus bagi laki-laki saja. Ya. Artinya kan tarikus shalah bukan tarikatus shalah gitu. Zani muhsan bukan zaniyatu al-muhsanah gitu. Al-murtad bukan murtaddah, ya kan? Al-kafir bukan kafirah, seperti itu kan. Bukan zahir seperti itu. Artinya wa min balil inas minhum kadzalik, ini mencangkup baik laki-laki ataupun perempuan, seperti itu. Wal khamis al-kalbul aqur. Yang kelima itu adalah al-kalbul aqur ya, anjing rabies ya, anjing yang menyerang. Anjing yang menyerang. Nah, anjing itu kan nanti ada 3 kategorinya. Kalbun akur, anjing yang nyerang, anjing rabies atau apa. Itu la khilafa fi nadbi qatlihi, bahkan fi jawazi bal nadbi qatlihi, tidak ada perbedaan pendapat. Itu dianjurkan dibunuh, bukan sekedar boleh saja. Kalau kalbun akur. Ada yang kalbun muntafaun bihi. Ya, atau kalbun nafiun, anjing yang bermanfaat, seperti kalbu sayyid, anjing yang digunakan untuk berburu atau untuk penjaga. Nah, yang seperti itu la khilafa fi hormati qatlihi. Tidak ada perbedaan akan diharamkannya membunuh anjing yang seperti itu. Nah, yang menjadi mahalul khilaf itu ketika dia la naf'a fihi wala darar, la yanfa' wala yadur.
anjing-anjing pasar, ya kan? Anjing-anjing rumahan ini yang tidak gunakan untuk menjaga yang ada di jalanan yang tidak menyerang. Seperti itu hukumnya apa? Lah ini nanti ada khilaf, hatta di mazhab ada khilaf nanti. Kalau Romli dia termasuk yang muhtaram. Kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dia termasuk yang boleh untuk dibunuh, seperti itu. Ya. As-sadis yang keenam al-khinzir. Ahliyan kana aw wahsyiyan. Baik babi ya, babi peliharaan ataupun babi hutan. Wa huwa akhbathu suratan wa halan minal kalbi. Ini kenapa kok anjing ini juga termasuk sayan guru muhtaram? Karena ya secara bentuk fisik dan secara tabiat atau perangai namanya babi itu lebih buruk daripada apa? Anjing. Anjing itu dalam satu kondisi masih boleh dipelihara kan? Boleh dipelihara, bahkan boleh dimiliki meskipun tidak dengan jual beli dengan naklul ya. Tapi babi ini kan la ya juzu bihalin. Tidak ada satu kondisi pun itu boleh untuk dipelihara, untuk bahkan mungkin dimiliki, tidak boleh. Seperti itu. Ya. Nah ini al-asbab al-mujawizah li tayammum, sebab membolehkan seseorang untuk bertayamum. Yang selanjutnya syurutut tayammum, syurutus sihhatit tayammum, syarat-syarat sah daripada tayammum. Ya. Oh ya, sebelumnya tayammum fil lughah al-qasdu, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, artinya wala taqsudu al-khabitha. Al-qasdu. Sedangkan apa itu secara syar'i tayammum, secara terminologi fikih tayammum ada istimalu turab fi al-wajhi wal yadaini ala wajhin maksus, menggunakan turab yang dengan kriteria tertentu di wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu, itu adalah tayammum. Ya. Wa syurutut tayammumi, syurutus sihhatit tayammumi asyaratin, syarat-syarat sah tayammum ada 10. Al-awwalu ayyakuna biturab, dengan menggunakan turab. Ya, walau min ghubari ramli, meskipun ya debu pasir. Ya, debu pasir. Ya, debu pasir. Min ghubari ramli, misalkan kita ayak pasir lalu ada debunya di situ. Kita pakai untuk bertayamum boleh-boleh saja. Kalau tayamum pakai tayamum pakai pasir yang ada debunya lah, nanti ada perinciannya. Nah, kalau ketika kita ambil ini jenis pasirnya itu pasir yang menempel di sini karena mungkin saking lembutnya, maka tidak sah digunakan untuk bertayamum. Tapi pasir-pasir kerikil apalagi yang gede-gede itu kan kalau disentuh kan yang nempel di sini debunya saja, kerikilnya atau pasirnya tidak ikut nempel. Itu baru boleh digunakan untuk tayamum. Bal walau mimma yudawa bihi, bahkan kalau jenis tanah ataupun debu yang digunakan untuk medis, kebutuhan medis. Katin irmani, seperti tin irmani ini tibbut taklidi, tibbul qadim, itu pengobatan herbal masa tempo dulu. Nah, itu. Nah, ini meskipun seperti itu tetap sah digunakan untuk, artinya status dia bisa dijadikan obat, tidak mengeluarkan dari status keturapan dia. Ya. Wa tsani ayakuna dzalika turabut tahiran. Berarti debu ataupun tanah yang digunakan itu suci. Berarti kalau mutanajis tidak diperbolehkan. Misalnya tayamum pakai tanah kuburan yang sudah dibongkar kuburannya. Ini hukumnya tidak sah. Kenapa? Kalau sudah dibongkar kan berarti tanah yang tercampur dengan nanah dan darah yang berada di bawah kan sudah pindah ke atas. Nah, tidak boleh. Wa tsalis alla yakuna turabu musta'malan, artinya ya tahiran wa tahuran, suci dan mensucikan. Nah, apabila tidak mensucikan seperti turabul musta'mal, baik musta'mal fi raf'il hadath atau izalatin najasah, baik yang dipakai untuk mengangkat hadas seperti tayamum, atau izalatun najasah seperti kal musta'mali fi tadhiri najasatil qalbi wal khinzir, seperti debu yang digunakan untuk mensucikan najis mughalladah, yaitu anjing dan babi. Ya.
Lah itu dengan catatan itu karena debu yang digunakan untuk membersihkan najis mughalladhah itu kalau dia ba'za ghuslati tsaminah, maka kan statusnya dia adalah tahir tapi ghairu mutahhir. Tapi sebelum itu misalnya basuhan kedua, ketiga, kalau kita ngasih debunya maka statusnya yaitu debu yang mutanajis kan, yang mutanajis. Ya. Afan, setelah ghuslah sabi'ah maka status debunya debu mustakmal. Kalau sebelum itu namanya debunya debu yang mutanajis. Sana nyari ke Abduh sana. Ya. Karena sebelum genap 7 itu kan belum bisa dikatakan suci kan ya. Maka nanti turab yang mustakmal sebelum ghuslah ke-7 itu maka statusnya adalah mutanajis. Ya. Wal musta'mal huwa, adapun debu musta'mal huwa ma baqiya fi udwin mamsuhin ba'da mashatin, yang tersisa di anggota yang sudah diusap. Nah, kalau kita sudah usap muka misalnya, ya kan, ini masih ada debu di sini, debunya statusnya debu musta'mal, ya. Aw ma tanathara minhu halat tayammumi, atau pas ketika tayamum itu tercecer debunya. Tercecer ya. Dari muka atau dari tangan. Ya. La ma tanathara minhu, ini min ghairi masil udhini, ya, ini ada kata yang terlewatkan ini Ustaz. La ma tanathara minhu, ini kan fatal sekali ini. Lama tanathara minhu min ghairi masil udwi. Artinya bukan debu yang tercecer sebelum diusapkan ke anggota tayamum. Nah, seperti itu. Walal baqi fil ardi ba'da akhdhihi minhu limasil wajhi. Bukan juga yang tersisa di tanah setelah diambil. Ya, kita ngambil nih. Apakah debu yang tersisa di sini sebetulnya debu musta'mal? Bukan. Ya. Ya, warabi, yang keempat, ayyakuna turabu khalisan. Debunya murni, tanahnya murni. Bi alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, tidak tercampur dengan tepung ataupun yang semisalnya. Min kulli ma laysa min jinsi turab, dari apa-apa yang tidak masuk dalam kategori turab. Kan nurah itu apa ya? Gamping atau apa? Tidak tahu saya. Gamping dia semacam bebatuan yang digunakan untuk merontokkan bulu. Ini apa ini? Gamping ya mungkin. Ya, semen gamping itu termasuk yang tidak sah kalau tercampur dengan tanahnya tadi itu. Wa za'faran, safron. Wa in qallal khalitu, meskipun kadarnya sedikit. Bihaitsu ya la yura, yang mana tidak terlihat karena saking sedikitnya. Nah, itu. Far'un bukan kor'un ya. Far'un. Antum siap-siap dikritik nih, banyak salahnya. Bukan kita yang nyata ya. Far'un. Ya, law asabat turabu. Law asabat turaba ma'un musta'malun. Law asabat turaba ma'un musta'malun. Kalau ada air mustakmal yang mengenai turab, wajaffa dan kering, jaz isti'maluhu, maka diperbolehkan untuk dipakai. Wal khamis, yang kelima, ayaksidahu, ya, menyengajanya, meniatkannya. Ay turab, menyengaja memakai tanah atau debu tersebut. Ya. Ay ayangkulahu, mungkin ilal udwi ya. Ayangkulahu ilal udwi, memindahkannya ke anggota tayamum idza arada ayam saw, kalau ingin diusap. Ya. Walhasil, ya, ringkasnya ayakuna wusulu turabi ila udwihi maksudan. Ya, sampainya debu ke anggota badan itu memang disengaja. Paham ya?
Sawa'un hasala bi fi'lihi, baik dia sendiri yang memindahkan debu ke anggota badan, au bi fi'li ghairihi, atau meminta orang lain, misalnya ditayamumi dengan catatan atas perintah dia dan izin dia. Au bi ay yuma'ika wajhahu kurang hak, atau dengan mengapa ya, tama'aqa itu ya mukanya di apa kan, di glosor kening tanah ya, dilekatkan dengan debu, dengan tanah misalnya. Lama idza lam yakun maksudan minhu. Berbeda halnya kalau tidak disengaja. Ka'an safat hurrihun, seperti kalau dibawa angin debu tersebut, wa wasala ila wajhi wa nawa bihi tayammum, misalnya kan. Sudan ini kan ada kalanya kalau di Sudan itu kan ya ada apa itu, badai debu itu loh. Ada badai debu. Badai debu itu lalu orang lewati seseorang kan, kena ke mukanya misalnya. Wah, baru segitu lalu dia niatkan, wah, udah mukanya sudah ada debunya dari hembusan angin tadi itu, wah, sekalian tak niatkan apa? Tayamum aja lah, ya tidak sah. Karena perpindahan debu ya ke anggota badannya tidak disengaja. Ya. Na'am idza akhadahu min wajhihi thumma masaha bihi fa innahu yakfi. Lah. Ini beda halnya surahnya kalau gini. Misalnya dia terkena embusan angin yang membawa debu di mukanya. Ini kalau langsung diniatkan tayamum maka tidak sah. Tapi lalu dia ambil muka tersebut, debu tersebut dari mukanya, ya kan? Lalu dia usapkan ke mukanya. Maka itu hukumnya apa? Sah. Ya, karena dia sudah memenuhi syarat, yaitu kaunuhu maksudan. Ya, disengaja tadi. Wasadis yang keenam, ayam saha wajhahu wa yadayhi bidarbataini, mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali pengambilan debu. 2 kali pengambilan debu. Ini khilafan lil Malikiyah ya. Malikiyah cukup sekali. Sekali itu sudah cukup. Binaklata ini. Ya. Dengan 2 kali. Darbatinil wajhi wa darbatinil jani. 1 pengambilan debu untuk muka dan 1 pengambilan debu untuk kedua tangan. Walau li hadatsin akbar, meskipun untuk hadas besar. Wala yajuzul iktisaru ala darbatin wahidah. Dan tidak boleh sekedar dicukupkan 1 kali pengambilan debu. Wa in amkana lahu ma'ha, meskipun yaitu memungkinkan bagi dia. Ya, memungkinkan bagi dia. Wa in ihtaja ila ayazida minad darbataini yazidu alaihima wujuban. Kalau memang menghajatkan untuk lebih dari 2 kali pengambilan debu karena mungkin tidak cukup untuk meratakan debu, maka wajib. Maka hukumnya wajib untuk menambah. Artinya meskipun lebih dari 2 kali. Wasabe yang ketujuh, ayyuzilan najasata. Ya, membersihkan najis. Tentunya najis yang tidak ma'fu, najis yang tidak dimaafkan ya. Najis yang dimaafkan misalnya luka. Ya. Darah yang ada di luka atau nanah itu kan ma'fu. Maka ini tidak masuk dalam pembahasan ini. Awalan, menghilangkan najis terlebih dahulu. Ai qabla syuru'ihi, sebelum dia memulai bertayamum. In kanatin najasatu fil badani khassah. Kalau najis itu berada di anggota badan dia. Artinya beda halnya kalau najisnya di pakaiannya gitu loh. Sawan kanat fi a'dha'i tayammum, baik najisnya itu di anggota tayamum, muka dan tangan misalnya, au fi ghairihi, atau di luar anggota tayamum. Walau min mahal istijmarihi, meskipun berasal dari ya mahal istijmar. Mahal istijmar apa? Ya dubur sama apa? Hasyafah ya. Hasyafah sama lubang dubur. La fi thawb, berbeda kalau ini thawb ya, bukan taub ini. Bukan, beda halnya kalau najisnya itu di pakaian atau di tempat, maka tidak
disyaratkan, tidak menjadi syarat tayamum. Wasawa'un tayammama, baik dia tayammama bertayamum lima tatawaqqafu sihhatuhu 'ala najasati kasolat. Baik dia tuh bertayamum untuk melakukan hal yang mana keabsahannya tergantung dari ada tidaknya najis apa tidak, seperti sholat. Kalau sholat kan memang syaratnya taharah minan najasah. Jadi baik kamu tayamum untuk mengerjakan sholat yang disyaratkan harus suci dari najis, amla ataupun tidak. Ya, seperti masul mushaf, ini kan sekedar dia tidak berhadas saja, tidak perlu dia suci dari najis. Orang yang dalam kondisi di badannya ada najis pun itu tidak haram membaca, menyentuh mushaf. Ya. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Fidzalika kullihi, dari tadi yang disebutkan tadi itu loh. Ya. Dari mulai sawaun kanat tadi itu kan berarti dia mahalul khilaf, tapi mu'tamadnya tadi yang disebutkan. Sunkana masalan di a'dha'i tayammum fi ghairi a'dha'i tayammum, baik itu tatawaqaf tayammum lima tatawaqaf sihhatuhu ala izalati najasah ataupun tidak. Khilafan liman qala bi sihhati tayammum, berbeda dengan yang berpendapat dengan sahnya tayamum qabla izalatiha, sebelum menghilangkan najis. In tayammama, jika tayamum tersebut lima la tatawaqqafu sihhatu ala izalatiha, untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya keabsahannya tidak harus dengan cara menghilangkan najis. Malam takun fi a'dha'i tayammum, selama tidak berada di anggota tayammum. Wa illa wajabat aidan, kalaupun tidak berarti juga wajib. Wala farqa fi wujubi izalati aidan bainal mukim wal musafir. Jadi ini izalatun najasah ini tidak ada bedanya baik yang tayamum itu sedang dalam kondisi mukim ataupun musafir. Wa dzalika, alasannya kenapa, ta'lilnya kenapa tayamum ini disyaratkan harus izalatun najasah terlebih dahulu. Wa dzalika li anna tayammuma lil ibahah. Tayamum itu kan apa itu istilahnya, al taharah yang sifatnya mubihah. Iya kan, taharah yang sifatnya mubihah. Taharah ini kan klasifikasinya ada macam-macam. Kalau wudu, mandi besar itu namanya at-taharah ar-rafi'ah. Ya, taharah rafi'ah, bersuci memang untuk mengangkat hadas. Ada nanti taharah al-mukhaffifah, seperti apa? Istijmar, istinja. Ada yang sebenarnya taharah mubihah saja, sekedar supaya dimubahkan, yang sebelumnya dilarang, tapi tidak mengangkat apa? Tidak mengangkat hadas. Nah, karena tayamum itu taharah untuk ibah atau istibahah, wala ibahata ma'a wujudil mani. Ya, tidak ada kemubahan selama ada penghalangnya. Ya, jadi najasa dianggap sebagai mani. Fa'ashbaha tayammuma qabla dukhulil waqti. Seperti ya, ibaratnya orang tayamum sebelum masuk waktunya. Ya. Hadza quluhu, tadi pembahasan panjang tadi itu, in kana indahu minal ma' yuziluha bihi. Kalau dia punya air yang digunakan untuk membersihkan apa? Najis. Nah, najis. Ini terus tayamumnya oleh sebab apa misalnya? Bisa jadi mungkin sebabnya bukan karena faqdul ma' kan? Wa illa, adapun kalau dia tidak punya air untuk membersihkan najis tersebut, tayammama inda Ibni Hajar, enggak usah dikasih dhamir. Tayammama inda Ibni Hajar, dia bertayamum menurut Ibnu Hajar ma'a wujubil i'adati, dengan tetap diwajibkan mengulangi sholat yang dia kerjakan dengan tayamum tersebut. Ya. Wa yusalli sholata faqidu tahuraini inda ramli bila tayammum, dan sholat ya sebagaimana sholatnya orang yang enggak mendapatkan debu ataupun air. Ini menurut siapa? Ramli. Ya. Bila tayamum, tanpa harus bertayamum. Wa yubna ala khilafihima, lah dari perbedaan antara Ibnu Hajar sama Ramli, versi Ibnu Hajar kan dia pokoknya nekat tayamum tapi nanti sholatnya tetap diulangi. Kata Ramli, enggak, dia diperlakukan sebagai faqidu tahurain. Ibnu Hajar tetap wajib tayamum, kalau Ramli enggak tayamum. Anggap saja enggak ada air, enggak ada apa? Debu. Lalu samratul khilaf antara dua orang ini pada masalah apa? Apa permasalahan yang dibangun dari perbedaan pendapat ini? Nah, nanti dalam pembahasan mengenai pembahasan jenazah ini.
Malaukan al-mayyit itu aklaf, kalau si mayit tadi itu belum disunat. Wa ta'adzara tadhiru ma tahta kulfatihi minan najasah. Dan ya kesulitan untuk dibersihkan najis yang berada di bawah kulit yang melapisi kepala zakarnya. Ya. Annahu yudfanu min ghairi shalah inda Romli. Kalau versi Romli dikuburkan begitu saja. Tidak perlu disolatkan. Ya. Wa yuyammamu tambahkan mim, dan ditayamumi. Wa yusalla alaihi, dan disolatkan indal muhaqqiq Ibnu Hajar. Wa huwal awfaq. Pas Ibnu Hajar dikasih kata muhaqqiq ya. Ya. Dan ditayamumi dan disolatkan menurut Ibnu Hajar, wa huwal awfaq fil mayyit, dan itu yang lebih seolah lebih cocok lah. Kama sabaqal kalam anhu, sebagaimana ya telah dibahas lah versi perkataan Bajuri kan, itu lebih menjaga kehormatan si mayat dan menjaga hati orang yang ditinggalkan. Maksud ia langsung dikuburkan tanpa disolatkan. Wa tsamin, yang ke-8, ayastahida fi ainil qiblati qablahu, beristihad untuk mencari arah kiblat dulu sebelum tayamum. Qabla ayashra'a fi tayammum, sebelum memulai bertayamum. In lam takunil qiblatu ma'lumatan indahu. Kalau kiblat dia belum tahu arah kiblatnya mana, maka dia harus mencari arah kiblat dulu baru bertayamum. Tapi hadza wajhun dhaif ini. Ini yang mu'tamad la yushtarat. Pendapat yang mu'tamad tidak disyaratkan. Ya. Wa tasi', yang ke-9, ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum ini dilakukan setelah masuknya waktu sholat. In kana tayammumuhu lil muaqqati, kalau tayamumnya untuk mengerjakan sholat yang muaqqatah, yang ditentukan masuk dan keluar waktunya. Fala yasih tayammum sholatid dhuhri masalan illa ba'da zawal. Orang sholat duhur, maka tayamumnya ya tidak sah kecuali setelah tergelincirnya matahari. Wa tahiyatul masjidi, dan tayamum untuk tahiyatul masjid illa ba'da dukhulihil masjidah, kecuali kalau dia telah masuk ke masjid. Nah, kalau masuk ke masjid pakai debu mana? Nah, karena kalau statusnya masjidnya masjid wakaf, maka nggak boleh pakai debu yang ada di dalam masjid. Nah, mungkin ini surahnya ya ketika mungkin dia membawa debu dari rumah ke masjid kan ya. Atau debu bukan dari masjid, debu yang terbawa oleh angin dari luar. Seperti itu. Ya. Wal asyar, yang ke-10, ayat tayammama wujuban likulli fardin. Ini kuota 1 kali tayamum hanya untuk 1 ibadah yang fardu ain. Berbeda kalau fardu kifayah, 1 kali tayamum boleh berkali-kali untuk salat jenazah. Tapi kalau fardu ain seperti salat 5 waktu atau tawaf yang sifatnya fardu, baik tawaful ifadhah atau tawaful wada misalnya, atau khutbah Jumat ya maksudnya. Wala yajuzul jam'u baina fardai as-salati. Tidak boleh menggabungkan 2 salat fardu bi tayammumin wahidin, dengan 1 tayamum. Wala salati ya ma'at tawafi, tidak boleh menggabungkan antara salat dan tawaf. Salat wajib sama tawaf yang wajib juga. Awil khutbah, atau salat dengan khutbah. Wa yajuzul jam'u bainal khutbataini bi tayammun wahid, diperbolehkan untuk menggabungkan antara 2 khutbah dengan 1 kali tayamum. Li'annahuma, kenapa kok 2 khutbah boleh digabungkan dengan 1 kali tayamum? Li'annahuma ruknun wahidun lil jumu'ati, karena kedua-duanya itu satu paket. Satu paket, bukan rukun ya. Kedua-duanya itu syurutus sihah, syartu sihah, syarat sah daripada Jumat ya. Limtina'i ifradi ahadimanil ukhra, karena tidak bisa kan satu ini dipisahkan dari yang lainnya kan. Bahkan dalam Jumatan saja kan disyaratkan harus mualah itu kan ya. Walahu ayaf'ala ma masya'a minan nawafili bitamin wahid. Dia diperbolehkan untuk melakukan sebanyak apapun ibadah-ibadah nafilah, salat nafilah dengan 1 kali tayamum. Wa kadza furudul kifayah, demikian juga fardu kifayah ya. Tanbih,
Wa yuzadu ala ma dzukira kama fil wudu'i alla yakuna 'alal udhi ma yamnu'u wusulat turabi ilal basharat. Ya, ini sama dengan wudu, jangan sampai di atas anggota badan ada yang menghalangi untuk tidak sampainya debu ke kulit, seperti itu. Itulah wallahu a'lam. Masya Allah. Yang head dan nifas tadi, yang sama juga ada yang 8 ya, head dan nifas tadi. Nah, Yang ke-8 mana Ustaz? Nafis saum sapi sama Sabi osom. Oh, iya kurang satu ini. Tolak. Tolak. Iya, tingkatan satu tolak. Ya, syukran Ustaz diingatkan ini. Tolak. Kurang satu tolak. Mentalak seorang, tapi keharaman ini memang diperlakukan bukan bagi si perempuannya, tapi si laki-lakinya. Termasuk dosa besar menceraikan, termasuk kabair menceraikan seorang perempuan dalam kondisi apa? Haid. Kecuali ada kurang lebih 7 permasalahan atau apa. Salah satunya adalah ketika tolaknya bi'iwab alias khulu misalnya. Khulu itu bebas, misalnya seorang istri meminta supaya diceraikan oleh suaminya dengan imbalan tertentu, maka suaminya bebas mau menceraikan pas dalam kondisi suci atau dalam kondisi haid. Ya. Ini pada TPA ya? Makroah ya.